Salam, selamat pagi, semangat Tuhan memberkati kita sekaliannya dimanapun berada. Pagi hari ini senang kita dapat bertemu kembali melalui media yang kita pergunakan saat ini. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, damai dan sejahtera serta sukacita yang daripadamu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati, pikiran kami, berkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-7 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memperdalam kebenaran firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, kita mendengarkan cerita bermakna Allah dalam persembunyian. Allah dalam persembunyian. Legenda bercerita tentang bagaimana awal dari segalanya. Allah bersatu untuk bersembunyi di dalam ciptaannya. Allah kemudian berpikir apa cara yang terbaik untuk melakukan itu. Para malaikat berkumpul di sekitarnya. Saya ingin menyembunyikan diri saya di dalam ciptaan saya, kata Allah kepada mereka. Saya perlu mencari tempat yang tidak akan mudah untuk ditemukan, sehingga dalam pencarian mereka, manusia boleh terlebih dahulu berkembang secara spiritual dan pengertian. Kenapa Anda tidak bersembunyi jauh di dalam bumi? Saran malaikat yang pertama. Tuhan merenung sejenak, kemudian menjawab, "Tidak, itu bukan ide yang baik. Tidak akan memerlukan waktu yang lama bagi mereka untuk mengetahui cara menambang dan menemukan seluruh harta karun di dalam bumi. Mereka akan menemukan saya dalam sekejap, dan mereka tidak punya cukup waktu untuk berkembang. Mengapa Anda tidak bersembunyi di dalam bulan?" Saran malaikat kedua. Allah memikirkan ide ini untuk beberapa saat, lalu berkata, "Tidak, ini akan memakan waktu sedikit lama tetapi tidak cukup lama sebelum akhirnya mereka menemukan cara terbang keluar angkasa. Mereka akan mendarat ke bulan, mengeksplorasi rahasianya, dan pada akhirnya dapat menemukan saya dalam waktu yang terlalu cepat. Mereka belum mempunyai waktu yang cukup untuk berkembang." Malaikat-malaikat itu kehabisan akal tentang ide tempat bersembunyi. Mereka hening untuk beberapa saat. "Saya tahu," seru salah satu malaikat akhirnya. "Kenapa Anda tidak bersembunyi di dalam hati mereka? Mereka tidak akan pernah berpikir untuk mencari Anda di sana." "Tepat sekali," kata Allah. Allah senang sekali menemukan tempat yang tepat untuk bersembunyi. Sejak itu Tuhan Allah bersembunyi di setiap hati ciptaannya, sampai tiba saatnya ketika makhluk ciptaannya sudah mengalami perkembangan di dalam spiritual
dan pengertiannya untuk mengalami perjalanan penuh resiko dalam menemukan penciptanya dan dipersatukan kembali dengan Allah selamanya. Ucapan Yesus ini mengakhiri khotbahnya di bukit yang ditujukan untuk para muridnya dengan tekanan serius. Kini Yesus mengingatkan mereka bahwa hidup tiap orang suatu saat kelak akan diterpa badai. Badai itu akan sedemikian dahsyat dan pasti berakibat kekal. Badai itu akan membongkar kenyataan fondasi hidup macam apakah yang telah seseorang pakai untuk membangun kehidupannya. Dan ini ingin ditawarkan dan diberitahukan oleh Allah melalui firman-Nya pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apakah selama ini dalam perjalanan panjang kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga lepas keluarga, apakah kita telah mencari kebenaran firman Allah, firman Tuhan, mencari Allah yang menjadi manusia itu yang kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman-Nya. Ketika kita mencari Allah melalui firman-Nya, mendengarkan suara Allah melalui firman-Nya, maka kita menjadi orang-orang yang mengambil bagian, mengambil keputusan seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan hanya orang yang mendengar saja namun tidak melakukan, tapi yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita ialah mendengar firman Allah dan melakukannya. Jadi sia-sialah hidup orang yang hanya sekedar mendengar dan mendengar, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renung-renungkan. Karena badai kehidupan, persoalan akan segera dan akan terus semakin besar gelombangnya yang akan datang. Mungkin hari-hari ini riak-riaknya, tapi gelombang yang besar itu akan menerpa, akan menghempaskan setiap orang. Dan kemudian kita akan tahu apakah dia selama ini sungguh-sungguh mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, atau hanya sekedar mendengarkan saja namun tidak melakukannya. Karena itu persiapkanlah diri kita, persiapkanlah hidup kita untuk terus mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan yang memberkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya, yang Dia telah menetapkan dirinya untuk bersembunyi di dalam hati manusia, agar kita mengisi, mencari Allah yang berdiam di dalam hati kita ini untuk kita temukan, sehingga kita boleh hidup abadi kekal bersama dengan Dia. Sampai tiba saatnya ketika makhluk ciptaannya sudah mengalami perkembangan di dalam spiritual dan pengertiannya untuk mengalami perjalanan penuh risiko dalam menemukan penciptanya dan dipersatukan kembali dengan Allah selama-lamanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi manusia, menyelamatkan kita dan memberikan firman-Nya untuk berdiam di dalam hidup dan kehidupan kita. Gelombang-gelombang masalah akan segera datang menerpa setiap kehidupan kita, baik itu tentang makanan, tentang minuman, tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang kesehatan. Semuanya akan datang dalam hari-hari ke depan ini, dan mungkin bulan bahkan tahun yang akan datang. Namun biarlah kita mau mengisi waktu-waktu stay at home bersama-sama di tengah-tengah rumah tangga kita, rumah kita masing-masing, untuk memperdalam makna kehadiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap menjadi rumah yang tidak pernah dirubuhkan, rumah yang tidak pernah dihempaskan oleh badai masalah, gelombang masalah yang akan bertubi-tubi kita akan rasakan dan kita akan alami. Tuhan memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini untuk mengajak kami, menghimbau kami untuk tetap mencari Tuhan dan firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu dan melakukannya, sehingga hidup kami adalah hidup yang senantiasa boleh kokoh, kuat di dalam Tuhan. Ketika masalah-masalah kehidupan akan terus kami jalani, terutama setelah kami mengalami Tuhan pandemi virus corona ini, bahkan dampak yang akan diakibatkannya. Kami mau Tuhan bersiap untuk gelombang masalah yang akan kami jalani, yang akan kami hadapi. Kuatkan kami, mampukan kami untuk bertahan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu yang kami cari, yang kami dengar, yang kami baca pagi, siang, dan malam di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, temani kami sepanjang satu hari ini. Buat kuasa Roh Kudus-Mu yang menemani kami, memberi hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin.